adik-adik, kita masuk pada fungsi produksi. Di sini dikatakan bahwa fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Jadi di sini ada hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi biasanya dikenal dengan faktor input. Faktor input adalah diantaranya adalah tenaga kerja, mesin, dan lain-lain. Sementara jumlah produksi yang dapat dihasilkan dikenal dengan output. Jadi apa yang dapat dihasilkan dari input terhadap produksi yang menghasilkan output? Apa yang dihasilkan dari satu pergerakan produksi tersebut? Secara matematis, fungsi produksi dinyatakan di sini dikatakan bahwa Q sama dengan F dibagi L, K, R, dan T, di mana F itu adalah L, K, R, dan T, di mana masing-masing secara berturut-turut adalah di sini tenaga kerja. L adalah tenaga kerja, K adalah modal atau kapital, R adalah kekayaan alam, dan T adalah teknologi. Di sini dikatakan bahwa pernyataan matematis ini memberi makna bahwa tingkat output yang dihasilkan sangat tergantung pada jumlah input yang digunakan. Seberapa besar input yang digunakan, maka imbasnya adalah pada output atau hasil dari produksi. Berapa banyak hasil dari produksinya. Jika komposisi dari faktor input ini diubah, maka jumlah output yang dihasilkan juga akan berubah. Ya? Jika komposisi dari faktor input ini diubah, maka jumlah output yang dihasilkan juga akan berubah. Meskipun demikian, dapat pula satu tingkat produksi tertentu dihasilkan dengan komposisi faktor produksi yang berbeda-beda. Artinya, ketika memproduksi jenis barang atau jasa yang berbeda-beda, maka di sini akan menghasilkan satu bentuk output. Teori produksi dalam analisis ekonomi dibagi di dalam dua pendekatan analisis. Yang pertama adalah teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Karena apa? Produksi dapat berubah. Kemudian yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Dengan dua faktor, maka produksi akan berubah. Di antaranya adalah di sini bahwa teori produksi dengan satu faktor berubah, di mana di sini adalah teori produksi yang sederhana menggambarkan sifat keterkaitan antara faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan dengan asumsi hanya dengan tenaga kerja yang dapat diubahnya. Jadi di sini teori produksi dengan satu faktor berubah ini terkait dengan tenaga kerja, komposisi tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan setiap produksi. Sementara itu faktor produksi yang lainnya seperti sumber daya alam, teknologi, dan modal dianggap tidak berubah. Jadi di sini
satu contoh bahwa teori produksi terkait dengan tenaga kerja, sementara mengenai kapital atau kekayaan alam atau teknologinya tidak berubah. Salah satu hukum yang tidak bisa dipisahkan dengan teori produksi adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Jika dihubungkan dengan produksi yang hanya tenaga kerja saja yang berubah, maka tidak dapat melihat sifat pokok hubungan antara tingkat produksi tenaga kerja dengan output yang dihasilkan. Jika hanya perubahannya pada tenaga kerja. Hukum hasil lebih semakin berkurang menyatakan apabila faktor produksi tenaga kerja ditambah secara terus-menerus 1 unit, maka pada awalnya tingkat produksi total akan meningkat. Jika tenaga kerja ditambah, maka pada awalnya tingkat produksi meningkat. Akan tetapi jika sudah sampai pada satu tingkat tertentu, pertambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya akan mencapai nilai yang negatif. Artinya produksinya akan mencapai nilai yang negatif. Dari sifat pengait ini dapat disimpulkan yang pertama adalah pada tahap awal produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Pada tahap awal produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Yang kedua, pada tahap kedua produksi total tambahan akan semakin berkurang. Pada tahap akhir produksi total semakin lama akan semakin berkurang, bahkan akan bernilai negatif. Kita contohkan pada penggarapan sawah misalnya. Maka pada saat awal menggarap tentu membutuhkan tenaga kerja yang lumayan. Kemudian pada tahap selanjutnya, ketika pemeliharaan tentu juga membutuhkan tenaga kerja. Tetapi ketika pada saat akhir, tentu semakin mengurangi tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya tetap banyak, maka di sini akan negatif hasilnya. Sebagai contoh di sini dikatakan yang paling mudah adalah kasus dalam sektor pertanian yang dihasilkan oleh sebidang tanah yang luasnya tetap, tetapi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dapat diubah jumlahnya. Misalnya di sini pada tabel 9.1, di mana di sini keterkaitan faktor input tenaga kerja dengan output atau nilai produksi yang dihasilkan. Di sini dicontohkan bahwa tanahnya 1 hektar. Kemudian di sini tenaga kerja orangnya berubah-ubah. Semakin banyak tenaga kerja, maka tentu nilai produksinya semakin banyak, tetapi hasil dari produksinya semakin berkurang karena di sini cost daripada tenaga kerja juga diperhitungkan dengan hasil produksi. Yang pertama di sini di posisi tahap 1. Ketika barangkali di tahap 1 itu penggarapan. Tanahnya 1 hektar, kemudian di komposisi tenaga kerjanya di sini 1, 2, dan 3. Hasil produksinya, produksi totalnya ya, ini 150. Ketika digarap oleh 2 orang tenaga kerja maka nilai produksinya 400. Tetapi ketika digarap oleh 3 orang kerja maka nilai produksinya 810. Maka di sini produksi rata-rata marginalnya adalah 150, 250, dan 410.
Tapi di sini produksi rata-rata unit. Di sini menunjukkan bahwa di sini ada 150, kemudian 200 dan 270. Begitu juga di tahap yang kedua selanjutnya, bahwa tingkatan-tingkatan daripada komposisi tenaga kerja ini menentukan hasil produksi. Dan semakin meningkatnya tenaga kerja, maka produksi marginalnya semakin kecil sedikit. Dan produksi rata-ratanya juga menunjukkan seperti itu. Tetapi ketika tahap ketiga, ketika puncak daripada atau finish daripada produksinya di tenaga kerja, kemudian di sini menunjukkan 9, maka di sini produksi marginalnya adalah min 80. Dan di tahap kedua ketika tenaga kerjanya bertambah lagi 10, maka tingkat produksinya min 140 dari produksi 1440 dan 1300. Di sini menunjukkan bahwa total yang ditunjukkan oleh kolom 3 mengalami pertambahan yang semakin cepat. Kolom 3 ya. Total produksi kolom 3 ini menunjukkan pertambahan yang semakin cepat terkait dengan hasil produksinya. Apabila tenaga kerja ditambah 1 menjadi 2, kemudian menjadi 3, pertambahan ini menunjukkan pertambahan pada tahap pertama. Dalam tahap ini, awal ini setiap tenaga kerja mengalami pertambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai sebelumnya, atau mengalami pertambahan produksi marginal semakin bertambah. Ini produksi marginal adalah tambahan produksi yang dialami akibat pertambahan tenaga kerja 1 orang tenaga kerja dalam setiap pertambahannya. Pertambahan tenaga kerja dari 4 sampai ke 8 tenaga kerja, produksi yang dihasilkan masih mengalami pertambahan. Tetapi pertambahannya semakin sedikit, tidak meningkat drastis, tapi pertambahannya sedikit. Tingkat produksi sudah mencapai tahap yang kedua. Pada tahap yang ketiga, setelah pertambahan tenaga kerja melebihi daripada 8 orang, tambahan tenaga kerja tidak menghasilkan tambahan produksi. Malah di sini menunjukkan sesuatu yang negatif. Dan tentu imbasnya adalah produksinya semakin menurun. Nah, produksi ini tentu terkait dengan daripada margin hasil. Ketika produksi semakin menurun, maka tentu marginnya akan menurun. Nah, ini keterkaitan dengan kos-kos yang harus atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk salah satunya pada tenaga kerja. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi rujukan bagi kita untuk menganalisa sebuah rencana produksi supaya produksi itu semakin meningkat, bukan semakin menurun dengan input ya, dengan input. Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.